Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim minas samii'il 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga di malam ini kita bisa munajat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini manusia dhaif, lemah. Tanpa ada bantuan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun selangkah kita tidak akan bisa melangkah tanpa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak daya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah dan tidak ada kekuatan untuk menaati atau untuk melaksanakan perintah Allah kecuali dengan illa billahil aliyyil azim, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau menghitung, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau melihat daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangankan ada di luar di rumah kita, yang ada dalam diri kita ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apabila kita akan melihat nikmat Allah yang Allah berikan dalam diri kita, contohnya nikmat fanot, nikmat mata kita. Nikmat mata ini akan terasa apabila mata kita penglihatan udah remang-remeng. Telinga kita ini akan terasa kenikmatannya oleh kita apabila telinga kita pendengaran sudah tidak jelas. Ini akan terasa. Begitu juga badan kita akan terasa nikmatnya apabila kita sudah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini mahal. Maka pantas kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu akan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Maka patut kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi setiap detik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita
nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatul udma, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita nanti di yaumul kiamah diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita nanti di akhirat nanti dibangkitkan berserta orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil materi atau judul 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, atau dikatakan ada hak 5 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi raddut tahiyyah wa ijabatud da'wah wa syuhudul janazah wa idayatul marid wa tasmitul 'atis idza hamidallah. Yang artinya ada 5 perkara min haqqil muslimi 'ala muslimi, setengah daripada haknya orang muslim terhadap muslim yang lainnya. Mana yang 5 itu? Yang pertama raddut tahiyyah. Apa itu radd tahiyyah? Yaitu menjawab salam apabila seorang muslim, saudara muslim mengucapkan salam. Ini kebiasaan umat Islam di mana-mana, Pak. Tidak tahu adab etika apabila kita bertemu dengan malam ta'rif, siapa orangnya, yang kenal tidak yang kenal, ucapkan salam. Maka hukumnya wajib bagi orang yang menjawab salam. Ya, kadang-kadang kita ketemu sama teman jarang mengucapkan assalamualaikum dulu. Langsung aja ditanya, kabarnya, kamu gimana kabarnya? Punya anak berapa? Jarang assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, maka haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya yang pertama menjawab salam. Dalam hadis yang lain dikatakan idza laqitahu assalam. Apabila bertemu dengan seorang muslim maka ucapkan salam. Kalau kita tahu makna dari assalamualaikum itu doa assalamualaikum, maka jawaban waalaikumsalam. Jangan pelit, waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya waalaikumsalam. Itu yang pertama hak daripada seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang kedua wa ijabatud da'wati, memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Apabila saudara muslim mengundang terhadap seorang muslim, maka wajib seorang muslim ini memenuhi panggilannya atau undangannya. Tapi dalam ilmu fikih ada tata caranya. Wajib bagaimana kalau seandainya orang yang mengundang kita ini di sana tidak ada negatifnya, banyak positifnya, baru kita wajib menghadirinya. Tapi kalau misalkan acara walimatun nikah misalkannya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan berkitanya, kita tidak wajib datang. Wajib kalau seandainya tidak banyak negatifnya di tempat itu. Tapi kalau seandainya banyak positifnya, maka kalau seandainya kita diundang oleh saudara muslim, maka kita wajib untuk memenuhi undangannya. Yang kedua. Yang ketiga, haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya yaitu wasyuhudul janazati. Apabila saudara kita ada yang meninggal, maka wajib seorang muslim untuk menghadirinya. Dari mulai kita kalau bisa kita mengkafani, memandikan, mengkafani, terus mensolati dan menguburkannya. Itu sebuah hak, disebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau suatu kampung tidak ada yang mengurusi, maka semua kampung kebagian dosanya. Kalau ada 1 orang 2 orang, maka tidak berdosa semuanya. Itu yang ketiga, hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya, mengiringi jenazah, menghadiri jenazah. Apabila saudara muslim ada yang meninggal, maka hak seorang muslim untuk menghadiri daripada jenazah tersebut.
Yang keempat, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu wa'iyadatul marid. Apabila saudara muslim ada yang sakit, maka wajib seorang muslim untuk menjenguknya. Ya. Kalau misal kita ada di jemaah kita ada yang sakit, maka orang sakit ini apabila dijenguk merasa gembira hatinya merasa gembira. Ya. Apalagi satu rombongan dari masjid silaturahmi menjenguk orang yang sakit, Masya Allah, didoakan orang yang sakit, maka hatinya walaupun tidak membawa apa-apa, tapi orang sakit ini merasa gembira hatinya apabila dijenguk oleh saudaranya. Ya. Jadi yang keempat. Yang kelima, haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya, wa tasmitul atisi idza hamidallahu taala. Ya. Apabila saudara muslim bersin, nikmat Pak bersin itu. Ya. Bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan haknya seorang muslim mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kalau teman kita, siapa saja saudara kita ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab yarhamukallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini 5 kewajiban. Ada juga dalam hadis yang lain mengatakan ada 6. Yang keenamnya itu apabila saudara muslim meminta nasihat kepada muslim tersebut kepada kita, maka wajib kita menasehatinya. Ya. Di hadis banyak, ada yang 6, ada yang 5. Ya. Ada yang 6 di taman apabila saudara muslim meminta nasihat. Ya. Kadang-kadang kan seorang ustadz menasehati orang lain, ya. Kayak ibarat contoh Pak, gayung di WC. Nah, kalau jarang dicuci dia memberikan kebersihan kepada orang lain, tapi kadang-kadang dia tidak menerima nasihat dari orang lain. Begitu juga orang yang memberikan ceramah kepada orang lain, tapi dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain, maka itu hati-hati Pak ya. Maka dalam ayat Al-Quran, watawasau bil haq, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bersumpah dengan huruf qasam, diawali dengan huruf qasam, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat yang lain kecuali surat ini satu, maka cukup untuk mau'idah buat kita semua. Ya. Kalau ditafakuri, masya Allah ayatnya. Kita dari dulu sebelum pulang sekolah dibacakan surat Al-Asr. Setelah pengajian kadang-kadang di kampung-kampung suka dibacakan surat Al-Asr. Apa sih, ada apa sih itu? Kalau kita telahi wal asri dengan huruf qasam, sumpah demi waktu asar boleh. Apa yang Allah sumpahkan? Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semua ada dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kecuali yang tidak akan merugi itu orang yang beriman, dibuktikan amalnya dengan amal soleh, diberikan imannya dengan amal soleh, dan dia suka melihat kiri kanan, watawasau bil haqqi watawasau bil, saling menasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Ulama katakan sabar itu ada 3, as-sabru anil masibah, as-sabru ala taat, as-sabru anil maksiat. Yang paling berat sabar meninggalkan maksiat. Ini tingkatannya pahalanya lebih tinggi dibanding sabar ketika mendapatkan musibah. Ya. Kalau kita dapat musibah, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyikapi dengan kesabaran, apabila kena musibah atau melaksanakan kewajiban, ketaatan atau meninggalkan maksiat dengan kesabaran, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya kalau seandainya manusia diberikan musibah apapun, dia tidak bersabar, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Mudah-mudahan
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini tausiah mudah-mudahan menjadikan jazbah semangat kepada kita untuk senantiasa kita beristiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tugas kita ibadah kepada Allah itu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang keyakinan, ay bi makna al maut, di al-kaitan bermakna maut, sampai kita tidak ada di alam dunia ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, khususnya untuk yang berbicara, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam sebuah ayat dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti sehabis bulan Ramadan mendapatkan rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita diberikan hidayah dan taufiknya untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.